Selamat pagi semua saudara-saudara sekalian. Kali ini kita akan live. Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu aktivis. Katanya beliau salah satu aktivis 98 dan juga mantan ya Bang ya? Mantan dari Sekretaris Jenderal dari 98 ya? Ya. Ya. Ya Bang ya. Beliau namanya Adi Supriyadi. Benar Bang? Namanya Adi Supriyadi? Bang Adi. Oh, berarti panggilannya Bang Adi. Oh, lebih kerennya Bang Adi. Bang Adi, Ya. sedikit nih kita menanyakan tentang gonjang-ganjing yang ada di negara kita ini. Baru-baru ini kan kita mendengar ada kabar tentang pengesahan Undang-Undang Minerba. Terus setelah itu ada berita tentang kenaikan, kita kurang tahu persisnya. Ada berita tentang kenaikan tarif BPJS. Menurut Abang, ada nggak kira-kira korelasi antara kedua hal itu, Bang? Sebagai aktivis lah. Kalau saya melihat bahwa kedua undang-undang dan kenaikan BPJS itu sengaja diciptakan oleh pemerintah supaya menjadi polemik di masyarakat. Menjadi polemik, akhirnya masyarakat terfokuslah di persoalan itu. Nah, kalau kita ukur nilai BPJS atau itu kan hanya kisaran di antara 9T lah uang yang terserap di situ. Nah kelihatannya kan bahwa kenaikan itu akhirnya yang ada di benak masyarakat itu merugikan masyarakat. Nah karena merugikan, akhirnya itu menjadi perbincangan, pergunjingan. Akhirnya kita sibuk di situ semua tentang membahas masalah BPJS, beropini lah, bertentang, bertekak lah, sampai ribut lah akhirnya. Gaduh lah di situ. Nah, ketika kegaduhan terjadi, sebenarnya di belakang itu ada yang lagi bersiul, menikmati, bercuit sambil ketawa-tawa, menikmati keindahannya, kenikmatannya menguras energi bumi ini, menikmati gimana hasil-hasil hutan itu sebenarnya. Jadi pemerintah dengan sengaja menciptakan opini supaya menutup opini lain, atau dalam artian begini, ini ada masalah yang akan menimbulkan korupsi, tapi sifatnya kecil, tapi ini dibesar-besarkan supaya perhatian masyarakat tidak menuju kepada persoalan migas, persoalan kehutanan. Nah, kalau kita bicara kepentingan atau bicara tentang kejahatan kerah putih, disinilah kita terkecoh. Kita terfokus di hal-hal yang kecil, kita terfokus di hal-hal yang sifatnya ceng-ceremen. Kita lupa di sektor migas, di sektor kehutanan, disinilah sumber korupsi yang sangat-sangat menggurita, sangat-sangat merugikan negara, dan ini tidak pernah disentuh dan kesentuh oleh publik. Itulah sebenarnya kejahatan. Oh, jadi dengan kata lain, menurut Abang itu ada seperti suatu pengalihan lah Bang ya? Pengalihan isu.
supaya masyarakat tidak melihat yang sebenarnya terjadi. Bagaimana abang bisa mengatakan itu pengalihan isu? Ya, sekarang kita lihat aja di mana undang-undang minerba itu untuk kepentingan apa. Pasti Oh. ada hubungannya dengan persoalan migas. Pasti ada hubungan dengan persoalan kehutanan, pertanian, segala macam. Ini kan selama ini kita publik tidak tahu ini gimana. Padahal disinilah sumber duit negara yang hilang. Kalau begitu antara BPJS dan undang-undang minerba itu seberapa besar perbedaan kalau kita berbicara terhadap uang ini? Seberapa besar perbedaannya? Waduh. Dampaknya gitu loh. Sekarang kalau di-set BPJS aja, paling BPJS itu uang yang dikelola di BPJS angka 9 triliun ya. Kalau di migas itu ratusan triliun, bahkan bisa sampai ribuan triliun. Itu uang kemana? Dan nggak pernah tersentuh di situ. Sampai hari ini nggak pernah tersentuh persoalan itu. Dan seolah-olah dibiarkan. Kalau begitu banyak masyarakat dong tidak tahu Oh, tidak tahu. terhadap fenomena ini. Tidak Kalau tahu. menurut abang tadi kan ini pengalihan, seperti metode seperti sebuah ada indikasi pengalihan nih. Berarti kalau begitu banyak masyarakat tidak paham dengan ini ya? Tidak paham. Apa alasannya itu bang mereka tidak paham? Nggak ada alasan sebenarnya tidak paham. Kan masyarakat kita ini sangat kurang mengenai informasi, ya. Dan masyarakat ini paling gampang untuk dipengaruhi. Contoh halnya nih, munculkanlah BPJS dinaikkan, gunjang ganjing kan masyarakat kita. Semua di situ, semua aktivis, semua ngomongin masalah BPJS. Ngomongin di situ. Kalau begitu apa tidak ada lagi aktivis yang sadar seperti abang itu? Memahami kesana gambarannya. Aduh, kalau bicara itu aktivis kita ini kan aktivis yang ceremen banyak kan. Oh gitu bang ya? Nggak jelas arah pikirannya kemana. Ya, aktivis nggak pugu lagu kebanyakan. Mikirnya mikiran sesaat aja, nggak pernah mau mikir ke depannya negara mau dibawa kemana oleh koruptor ini. Kalau begitu bang, dampak antara BPJS dan undang-undang minerba itu, kalau untuk BPJS dan minerba itu, siapakah yang diuntungkan dalam BPJS dan siapakah yang diuntungkan di undang-undang minerba itu menurut abang? Ya, yang diuntungkan tetap pengusaha. Oh pengusaha bang ya? Pengusaha yang dirugikan negara. Kalau negara dirugikan, emang apa urusannya dengan rakyat bang? Ya jelas dong. Jelas ada hubungannya. Negara itu adalah pengelola. Rakyat itu adalah pemilik. Sebagai komisaris sebenarnya rakyat itu. Nah, tapi di sini rakyat dibikin seolah-olah kambing conge. Masyarakat yang nggak perlu dapat kesejahteraan, dapat keadilan. Kalau menurut abang tadi aktivis-aktivis kita kebanyakan yang cengcaremen begitu, kalau begitu akan dibawa kemana? Kira-kira akan ke arah mana nih nasib rakyat Indonesia ini? Akan dibawa ke jurang. Waduh, Oh sangat iya, memprihatinkan bang ya. sangat prihatin kita sebenarnya kondisi keadaan hari ini. Bagaimana bisa abang mengatakan akan ke jurang? Ya jelas lah. Mereka lebih asik dengan isu-isu yang kecil-kecil aja. Lebih asik main di hal-hal yang sifatnya tidak kasuistik atau sifatnya yang tidak krusial dalam masalah bangsa ini. Padahal ada masalah yang sangat krusial di negeri ini, yang selama ini tidak pernah tersentuh dan selama ini dinikmati oleh bajingan-bajingan itu untuk kepentingan kelompoknya, golongannya. Bahkan dia rela menjual harga diri terhadap
negara-negara kapitalis. Kenapa bang sebut bajingan? Ya jelas lah, mereka tidak pernah memikirkan tentang negara ini gimana ke depan, tentang nasib rakyat ini ke depan mau seperti apa. Oh itu luapan ketidakterimaan mungkin bang ya. Oh iya pasti. Ya kita tidak terima lihat kondisi seperti ini. Selanjutnya apa langkah apa yang akan abang lakukan kan pasca abang meninggalkan Jari 98 nih? Apakah abang akan tetap bersuara lantang, akan tetap melakukan gerakan untuk menyadarkan masyarakat atau seperti apa? Ya sebenarnya kan kita ini sudah terlena dengan apa kondisi hari ini. Tapi ada hal yang sangat-sangat menjadi penentu bahwa negeri ini mau dibawa kemana. Nah, kalau ditanya langkah apa yang mau kita lakukan, ya sementara ini aku melakukan konsolidasi internal dulu. Oh, gitu penguatan ya. dulu. Nanti setelah itu kita coba membangun kesadaran masyarakat tentang kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan, atau semangat kebangsaan. Karena kita melihat hari ini ruh kebangsaan itu sudah tidak ada di masyarakat, dan itulah menjadi menjadi pikiranku ke depan apa yang mau aku lakukan tentang persoalan bangsa ini. Apa abang tidak takut dianggap terlalu so idealis atau terlalu vokal oleh rekan-rekan aktivis yang lain yang hanya yang mungkin terlena menurut abang tadi atau hanya mengurusi hal yang cemen? Ini bukan persoalan sok-sokan. Yang namanya aktivis harus punya kesadaran, harus punya kepekaan terhadap kondisi bangsa ini, dan kita harus melakukan apa melihat kondisi ini. Ya sebagai aktivis ya kita gimana caranya bangsa ini maju ke depan, atau bangsa ini jauh lebih maju ke depan. Ya kita harus melakukan pemberdayaan di masyarakat, karena kita tidak melihat ada ada semangat membangun yang dilakukan oleh elit politik. Mereka semua ini semangatnya semangat merampok, Oh gitu bang ya. semangat untuk memperkaya diri. Elit-elit pada kemaruk. Tapi abang masih optimis ya Masih optimis. dengan nilai idealisme yang ada di abang atau beberapa yang masih murni nilai masih optimis banyak bang ya. teman-teman yang masih konsen terhadap nasib bangsa ke depan ini. Oke bang, selamat berjuang bang, semoga tetap Terima kasih. kuat dan semangat.